Halo Telovers. Setelah berbagai negara turun mengulurkan tangan atau mengecam keras tindakan Israel ke Palestina, negara Turki juga ikut angkat bicara. Menurut Presiden Turki, yaitu Erdogan, mengatakan kalau serangan yang dilakukan oleh Israel benar-benar nggak manusiawi. Meskipun seperti yang kita ketahui, Turki dan Israel sedang dalam proses membangun hubungan diplomatik, namun karena melihat bagaimana serangan Israel membabi buta ke Palestina, membuat Erdogan mengurungkan niat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini dibuktikan dari Erdogan yang membatalkan kunjungannya ke Israel akibat serangan dari Israel. Tapi emang wajar jika Erdogan sampai mengutuk serangan yang diluncurkan tentara Israel. Soalnya Israel membombardir Palestina hingga 700 warga harus kehilangan nyawa dalam waktu 24 jam. Selain itu, akibat serangan Israel yang menghancurkan rumah sakit dan juga memakan korban di Gaza, membuat Presiden Turki ini merasa sedih. Sampai-sampai Turki melakukan berkabung nasional selama 3 hari berturut-turut akibat serangan Israel ke rumah sakit di Gaza. Gak cuma itu aja, Israel bukan hanya membombardir wilayah Palestina, tapi mereka juga menutup suplai bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh berbagai negara. Alhasil, Palestina mengalami kritis yang sangat parah. Gak hanya kritis kebutuhan pokok, kebutuhan obat-obatan, dan juga peralatan medis pun ikut memperparah Palestina. Semua itu karena kebencian Israel pada kelompok Hamas yang mereka anggap teroris. Namun tanggapan tersebut ditentang oleh Presiden Turki. Erdogan mengklaim kalau Hamas bukanlah kelompok teroris seperti yang negara-negara barat ucapkan. Menurutnya, Hamas adalah sekelompok pembebasan yang berjuang memerdekakan warga Palestina. Alhasil, hubungan Turki dan Israel yang awalnya adem akhirnya makin memanas. Bahkan Menteri Luar Negeri Israel mengecam pembelaan yang dilontarkan oleh Erdogan. Padahal Erdogan dan juga Putin sempat saling berkomunikasi via telepon dan membahas kondisi Palestina yang terus-menerus diserang oleh Zionis tersebut. Mereka berdua sama-sama punya harapan untuk mendamaikan kedua negara ini meskipun di sisi lain Rusia dan Turki sama-sama memihak ke Palestina. Kalau terus-terusan kayak gini, nggak menutup kemungkinan Erdogan bakal turut andil dalam peperangan. Apalagi Turki menjadi salah satu negara Timur Tengah yang punya kekuatan militer cukup hebat. Buktinya, negara yang dipimpin oleh Erdogan ini mengantongi 425.000 personel aktif dan ditambah dengan 200.000 personel cadangan beserta 150.000 para militer di pangkalan militernya. Dengan begitu, negara ini memiliki total pasukan sebanyak 775.000 personel. Jadi nggak heran kalau negara ini bertengger di posisi 11 dalam rankingan kekuatan militer dunia. Apalagi pasukan sebanyak itu bakal diperkuat dengan 516 unit artileri roket bersama 2.107 unit artileri manual dan juga 1.038 unit artileri otomatis. Gak sampai di situ aja, negara yang dijuluki transkontinental ini masih menyimpan 112.476 unit kendaraan lapis baja dan juga 2.229 unit tank tempur untuk menjaga keamanan negaranya. Nah, di armada matra daratnya ini, Turki diperkuat dengan tank utama yang berasal dari Jerman bernama Leopard 2. Hebatnya, tank ini dibekali meriam smoothbore berkaliber 120 mm yang sanggup menembus baja dengan tebal 560 mm dalam radius 2 km. Kalaupun itu masih belum cukup, masih ada 2 buah senapan mesin dengan ukuran kaliber 7,62 mm yang berisikan peluru sebanyak 4.750 butir. Gak hanya itu, tank buatan Jerman ini memiliki mesin diesel bertenaga 1.479 horsepower yang bisa mencapai kecepatan maksimum hingga 72 km per jam. Bahkan tank ini mampu menempuh jarak sejauh 550 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Dengan kemampuan sekuat ini, Turki harus merogoh kocek sebesar 13 hingga 15 juta euro atau setara dengan 218 hingga 252 miliar rupiah per unitnya. Sementara itu, di sisi matra lautnya, para pejuang Turki diperkuat dengan 16 unit kapal fregat dan juga 9 unit kapal korvet.
Mereka juga masih punya 34 unit kapal patroli, 11 unit kapal penyapu ranjau, hingga 12 unit kapal selam. Tapi yang pasti, pasukan matra laut negara ini bakal hebat berkat kapal selamnya bernama Race Class. Kapal selam ini sejatinya mulai dibuat sejak tahun 2001 hingga sekarang. Dengan menghabiskan biaya sebesar 330 juta dolar atau setara dengan 5,2 triliun rupiah, kapal selam ini akhirnya bisa dinikmati oleh berbagai negara seperti Yunani, Korea Selatan, Portugal, dan juga Turki. Dengan panjang hingga 65 meter dan lebar mencapai 6,3 meter, membuat kapal selam ini mampu membawa 27 awak kapal. Kelebihan lainnya juga berasal dari kemampuannya. Soalnya, kapal selam Race ini bisa melaju di kecepatan maksimum 20 knot atau sekitar 37 km per jam dan bisa menempuh jarak sejauh 2.311 km. Bahkan, kapal selam ini bisa menyelam selama 84 hari tanpa sekalipun muncul ke permukaan. Hebatnya lagi, kapal selam kebanggaan Turki ini dipersenjatai dengan 8 tabung torpedo berukuran kaliber 533 mm plus 4 buah rudal Harpoon. Sedangkan di sektor udara, negara ini diperkuat dengan jet tempur F-16 Fighting Falcon yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, seperti yang diketahui, F-16 adalah jet tempur yang cukup hebat ketika di udara. Buktinya, jet satu awak ini bisa melaju di kecepatan maksimum hingga 2.410 km per jam dan bisa menembus jarak sejauh 4.220 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Gak cuma itu aja, jet tempur ini juga bisa terbang di ketinggian 50.000 kaki. Hebatnya lagi, karena selain performanya yang cukup gahar, jet ini juga dibekali persenjataan yang cukup hebat. Soalnya di sektor persenjataan, F-16 disisipkan senjata mesin berukuran kaliber 20 mm yang mampu melontarkan hingga 511 peluru. Selain itu, jet ini juga membawa berbagai jenis roket, rudal target udara, hingga rudal anti pesawat. Bahkan saking multiperannya jet ini, F-16 juga bisa membawa berbagai jenis bom pada saat menjalankan misi. Ya, seenggaknya Turki menyimpan F-16 ini sebanyak 245 unit dari total jet tempurnya sebanyak 293 unit. Selebihnya masih ada 83 unit pesawat kargo militer, 478 unit helikopter biasa, dan juga 110 unit helikopter serang. Nah, seluruh persenjataan itu sejatinya berasal dari anggaran militer yang sudah ditetapkan oleh Turki. Tercatat, negara ini menganggarkan anggaran militernya sebesar 25,2 miliar US dollar atau setara dengan 401 triliun rupiah per tahunnya.